Di antara semua tokoh tragis dalam Dance of the Dragons, ada satu nama yang mungkin tidak sepopuler Daemon Targaryen atau Rhaenyra, tapi justru punya kisah paling menyentuh dan paling heroik. Namanya adalah Addam Velaryon. Ia merupakan seorang anak bastard yang lahir tanpa nama besar, tanpa gelar, dan tanpa jaminan masa depan. Namun, memilih mati demi membuktikan bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh darah sah atau tidaknya kelahiran mereka. Addam bukan tokoh yang hidup lama. Ia tidak memerintah kerajaan, tidak memulai dinasti, dan tidak meninggalkan keturunan besar. Tapi dalam waktu singkat yang ia miliki, Addam mengukir namanya ke dalam sejarah dengan satu hal yang bahkan banyak raja gagal miliki, yaitu loyalitas sejati. Addam lahir dengan nama Addam of Hull, seorang bastard dari Driftmark yang berasal dari garis keturunan Dragonseed. Ia tumbuh bersama adiknya, yaitu Aline. Dan seperti saudaranya itu, asal-usulnya selalu jadi bahan perdebatan. Ibu mereka, yaitu Marioda of Hull, bersikeras bahwa ayah mereka adalah Sir Laenor Velaryon. Tapi banyak orang meragukan itu, karena Laenor dikenal lebih tertarik pada pria. Versi lain yang jauh lebih liar datang dari Mushroom, yang mengklaim bahwa ayah asli Addam dan Aline sebenarnya adalah Lord Corlys Velaryon sendiri. Sampai hari ini, kebenarannya tidak pernah dipastikan. Namun satu hal yang jelas, siapapun ayah mereka, darah naga ada dalam tubuh Addam. Ia dan Aline tumbuh sederhana di galangan kapal milik keluarga ibu mereka, jauh dari kehidupan bangsawan. Mereka membantu pekerjaan kapal, berlayar di kapal dagang Mouse milik ibu mereka, dan menjalani hidup yang keras namun jujur. Addam bukan anak istana. Ia tidak tumbuh dengan guru pribadi, tidak dibesarkan untuk menjadi lord, dan tidak pernah dipersiapkan untuk masuk ke panggung besar sejarah. Tapi takdir punya rencana lain. Ketika Dance of the Dragons pecah dan pihak hitam kekurangan Dragon Rider, Prince Jacaerys Velaryon membuka kesempatan bagi siapapun berdarah Dragonseed untuk mencoba menunggangi naga. Banyak yang datang, banyak yang mati, tapi Addam berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia berhasil menjalin ikatan dengan Seasmoke, naga milik mendiang Laenor Velaryon. Dalam satu momen, hidup Addam berubah total. Dari anak bastard tanpa nama, ia menjadi Dragon Rider. Pencapaian itu bukan cuma mengangkat statusnya, itu juga membuktikan sesuatu yang tak bisa dibantah siapapun. Addam memang punya darah Valyria dalam dirinya. Setelah keberhasilannya dengan Seasmoke, Lord Corlys Velaryon meminta Ratu Rhaenyra untuk melegitimasi Addam dan Aline. Permintaan itu dikabulkan. Status bastard mereka dihapus. Addam of Hull kini menjadi Addam Velaryon, seorang bangsawan sah, dan lebih dari itu, dia menjadi pewaris Driftmark. Dari bocah galangan kapal menjadi pewaris salah satu house maritim terbesar di Westeros. Transformasi hidupnya nyaris seperti dongeng. Namun hidup Addam tidak pernah berjalan mudah. Sebagai Dragon Rider baru di pihak hitam, ia ikut bertempur dalam Battle of the Gullet, salah satu pertempuran laut paling brutal dalam Dance of the Dragons. Di sana, ia bertarung untuk pertama kalinya di atas Seasmoke dan membuktikan dirinya bukan sekedar simbol politik. Ia benar-benar prajurit. Setelah pertempuran itu, ia berbicara dengan Corlys Velaryon. Meski isi percakapan mereka tidak pernah diketahui, banyak yang menduga itu adalah salah satu momen paling emosional dalam hidup mereka. Dua pria yang mungkin ayah dan anak, mungkin bukan, tapi sama-sama tahu ikatan mereka jauh lebih dalam dari politik. Ketika King's Landing jatuh ke tangan Rhaenyra, Addam menjadi salah satu Dragon Rider yang terbang mengitari kota sebagai simbol kekuatan. Saat naga-naga lain pergi ke berbagai front paling depan di perang, Addam tetap tinggal di ibu kota bersama Seasmoke untuk menjaga Dragon Pit dan mempertahankan kota bila diserang. Tugas itu bukan kehormatan kecil. Itu berarti Addam dipercaya menjaga jantung kekuasaan Rhaenyra Targaryen. Tapi lalu datang titik balik paling tragis dalam hidupnya. Setelah pengkhianatan dua orang Dragon Rider di pertempuran Tumbleton pertama, paranoia mulai menyebar di kubu hitam. Karena dua Dragonseed telah berkhianat, banyak orang mulai curiga semua Dragonseed bisa berkhianat. Dan tanpa bukti nyata, Addam pun ikut dicurigai. Orang-orang di Dewan mulai mempertanyakan loyalitasnya. Hanya satu orang yang membelanya habis-habisan. Tentu aja itu adalah Lord Corlys Velaryon. Ia bersikeras bahwa Addam dan Aline adalah true Velaryon. Tapi bahkan pembelaan Corlys tidak cukup. Ratu Rhaenyra yang semakin paranoid akhirnya memerintahkan penangkapan Addam.
Bayangkan itu, Adam adalah seorang pria yang sudah bertarung demi dirinya, yang sudah mempertaruhkan nyawa demi kubunya, yang telah membuktikan kesetiaannya berkali-kali. Kini dia dianggap pengkhianat, hanya karena ia terlahir sebagai bastard. Untungnya, Adam diperingatkan sebelum pasukan datang menangkapnya. Ia kabur bersama si Smoke, melarikan diri sebelum bisa diinterogasi atau dieksekusi. Tapi pelariannya bukan karena bersalah, justru sebaliknya, ia pergi karena tahu tidak ada cara meyakinkan orang yang sudah memilih curiga. Namun Adam tidak membelot, ia tidak bergabung ke kubu hijau, ia tidak kabur ke Essos, ia tidak membalas dendam. Sebaliknya, ia memilih melakukan sesuatu yang akan mengabadikan namanya selamanya. Ia memutuskan membuktikan bahwa mereka semua salah. Saat pertempuran Tumbleton kedua mulai mendekat, Adam mengumpulkan pasukan sendiri. Ia terbang dari kastil ke kastil, menyerukan loyalis Rhaenyra untuk bergabung dengannya. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan hampir 4.000 orang. Semua ini dilakukan oleh seorang pria yang secara resmi sudah dianggap pengkhianat oleh ratunya sendiri. Lalu Adam menyerang Tumbleton di malam hari. Serangannya benar-benar menghantam pasukan hijau tanpa persiapan. Kekacauan pecah di seluruh kota. Di tengah kobaran api dan jeritan perang, Adam melihat medan tempur berubah menjadi pembantaian. Dan di langit, 3 naga tersisa masih mengamuk, Vermetor, Silverwing, dan Tessarion. Saat Tessarion lepas kendali, Adam mengarahkan si Smoke untuk menghadapinya. 2 naga muda itu bertarung cepat dan brutal di udara. Tapi kemudian situasi berubah jadi jauh lebih buruk ketika Vermetor, naga tua raksasa yang tak lagi punya rider, ikut naik ke udara dan mulai membantai siapa saja di bawahnya tanpa pandang bulu. Di titik itulah Adam membuat keputusan yang menentukan warisannya. Ia tahu si Smoke lebih kecil. Ia tahu naga miliknya tidak sekuat Vermetor. Ia tahu peluang menang hampir tidak ada. Tapi ia juga tahu kalau ia tidak bertindak, ribuan pasukannya akan dibantai. Maka Adam menyerang. Si Smoke menghantam Vermetor dan menjatuhkannya ke lumpur. Tessarion ikut masuk ke dalam pertarungan. Dan di tengah darah, api, lumpur, dan asap, 3 naga bertarung sampai mati. Adam Velaryon gugur dalam pertempuran itu. Ia mati menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya demi melindungi orang-orang yang bertarung di bawah panjinya. Dan dengan pengorbanan itu, ia menyelamatkan King's Landing dari musuh-musuh Rhaenyra. Ironisnya, pria yang dituduh akan mengkhianati sang ratu justru mati demi menyelamatkan kerajaannya. Itulah tragedi Adam Velaryon. Ia menghabiskan akhir hidupnya membuktikan kesetiaan kepada orang yang tidak pernah mempercayainya. Bertahun-tahun kemudian, tulang belulang Adam dibawa pulang ke Driftmark. Adiknya, yaitu Aelin Velaryon, yang saat itu sudah menjadi Lord of the Tide, membangun makam baru untuknya. Dan di atas makam itu, ia tidak menulis puisi panjang, tidak ada gelar, tidak ada daftar pencapaian, tidak ada kata-kata indah, hanya satu kata, yaitu loyal. Satu kata itu cukup. Karena itulah seluruh hidup Adam Velaryon, ia lahir sebagai bastard. Ia dicurigai sebagai pengkhianat. Ia mati tanpa sempat membersihkan namanya secara resmi. Tapi sejarah tetap mengingat siapa dirinya sebenarnya. Bukan karena darahnya, bukan karena naganya, bukan pula karena gelarnya. Melainkan karena ketika semua orang meragukannya, ia tetap memilih setia. Dan dalam dunia seperti Westeros, tempat pengkhianatan lebih umum daripada kehormatan. Loyalitas seperti itu jauh lebih langka daripada naga. Itulah sebabnya Adam Velaryon dikenang bukan hanya sebagai Dragon Rider, tapi sebagai salah satu pria paling terhormat dalam seluruh sejarah Velaryon.